adalah negara kepulauan yang memiliki cakupan luas yang bervariasi, dari yang sempit hingga yang luas, dari yang datar, berbukit, serta bergunung tinggi, di mana di dalamnya hidup flora, fauna, dan mikroba yang sangat beraneka ragam. Berdasarkan pembagian kawasan biogeografi, Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dari sisi kekayaan dan keanekaragaman jenis fauna beserta ekosistemnya. Data Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan memperkirakan terdapat keanekaragaman hewan bertulang belakang, di antaranya 515 jenis hewan menyusui, 511 jenis reptilia, 1.531 jenis burung, dan 270 jenis amfibi. Tingginya keanekaragaman hayati dan tingkat endemisme itu tadi menempatkan Indonesia sebagai laboratorium alam yang sangat unik dengan berbagai fenomenanya. Sumber daya hewan di Indonesia sendiri dikelompokkan ke dalam perikanan dan peternakan, baik yang sudah didomestifikasi maupun yang masih liar. Kultivar hewan yang dimiliki Indonesia antara lain adalah ikan bili dan ikan gabus, dan pada sektor peternakan terdapat sapi, kerbau, domba, dan kelinci. Pemanfaatan sumber daya genetik hewan perairan, baik dari perairan laut maupun perairan tawar sebagai bahan pangan, biasanya diambil bagian daging, tulang, dan telurnya. Konsumsi ikan dipercaya mampu melengkapi kebutuhan gizi seperti protein, asam lemak, terutama omega 3, vitamin, dan mineral. Asam lemak omega 3 bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan, terutama pada usia anak-anak. Beberapa contoh pemanfaatan spesies hewan laut sebagai bahan pangan antara lain: yang pertama, ikan bandeng. Daging dan tulangnya diolah menjadi bandeng presto, bandeng crispy cabut duri, dan abon ikan bandeng. Yang kedua, ikan cakalang. Dagingnya diolah menjadi cakalang fufu dan abon cakalang. Yang ketiga, udang windu. Dagingnya diolah menjadi udang windu bakar. Yang keempat, sotong. Daging dan tulangnya diolah menjadi tepung tulang sotong, sotong asin kering, dan sotong pangkong. Yang kelima, teripang pasir. Dagingnya diolah menjadi teripang kering atau pece de mer, usus asin atau konowata, gonat kering atau konoko, dan kerupuk teripang. Selanjutnya ada bulu babi atau sea urchin, atau dalam bahasa Latinnya bisa disebut dengan Diadema setosum. Bulu babi sering ditemukan di daerah padang lamun dan terumbu karang, maupun daerah yang berpasir atau pasir berlumpur. Lalu bisa juga didapatkan di atas pecahan karang, serta menyukai perairan yang tenang dan jernih. Bagian yang dapat dimanfaatkan yakni adalah bagian gonat atau telurnya. Bagian itu sering dijadikan sebagai topping pada sushi, bubur, dan bisa juga dimakan mentah. Lalu ada ikan gabus atau Channa striata. Ikan ini biasanya hidup di sungai, danau, dan kolam atau tambak, serta biasa membuat sarang di daerah rawa-rawa atau di antara belukar yang terdapat pada tepi tambak dan sungai. Bagian yang dimanfaatkan yakni dagingnya, lalu akan diolah menjadi gabus woku dan juga pepes ikan gabus. Lalu ada ikan sidat atau Anguilla spp. Ikan sidat ini sering ditemukan di sekitaran sungai. Tetapi ikan sidat yang sudah dewasa dan siap memijah, ia akan melakukan migrasi dari hulu sungai ke laut. Lalu bagian yang dimanfaatkan adalah dagingnya, yang selanjutnya akan diolah menjadi unagi kabayaki dalam masakan Jepang dan juga sidat asap. Selanjutnya ada kerang simping atau Amusium pleuronectes. Habitat kerang ini dapat dijumpai pada berbagai substrat dari pasir sampai lumpur berpasir pada kedalaman 5-50 meter. Bagian yang dimanfaatkan cukup banyak seperti daging dan cangkang. Lalu bagian-bagian tersebut akan diolah menjadi tepung cangkang kerang, tumis kerang simping, dan juga kerang simping kukus. Yang terakhir ada kepiting bakau atau Scylla serrata. Kepiting bakau ini hidup pada perairan di sekitar hutan mangrove dengan intertidal bersubstrat dasar lumpur. Lalu dagingnya sering dimanfaatkan menjadi olahan kepiting saus Padang dan kepiting saus Kemangi. Selain sumber daya genetik dari hewan perairan, sumber daya genetik hewan darat juga banyak dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi dan bernutrisi tinggi, yang pada umumnya diperoleh dalam bentuk daging, susu, telur, dan lemak. Contoh pemanfaatan bahan pangan hewani yang pertama yaitu daging.
Daging merupakan bahan hewani yang kaya akan sumber nutrisi berupa protein, asam amino, mineral, dan vitamin. Kandungan senyawa nutrisi atau zat berupa protein pada daging lebih mudah dicerna dibandingkan pada protein sumber nabati. Mengkonsumsi daging dalam porsi yang cukup memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, seperti dapat menjaga kesehatan darah, mempercepat penyembuhan, meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan massa otot, serta dapat meningkatkan kekuatan dan kepadatan tulang. Daging biasanya diperoleh dari darat maupun perairan, akan tetapi daging hewan darat menjadi sumber pakan utama. Berbagai contoh bahan pangan daging darat adalah daging sapi, daging domba, daging kerbau, daging unggas, hingga daging kelinci. Untuk golongan unggas biasanya menggunakan daging ayam, daging bebek, daging angsa, bahkan daging merpati. Pemanfaatan bahan pangan hewani yang selanjutnya yaitu susu. Susu menjadi salah satu bahan pangan hewani yang banyak dikonsumsi dari berbagai kalangan usia. Susu untuk konsumsi biasa diperoleh dari sapi, kerbau, kambing, dan domba. Selain dikonsumsi sebagai minuman, susu juga banyak diolah menjadi produk pangan lain, seperti keju, yogurt, mentega, hingga es krim. Susu memiliki berbagai kandungan nutrisi penting yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh, seperti lemak, karbohidrat, protein, zat besi, fosfor, kalsium, natrium, zinc, kalium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C. Susu memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak, meningkatkan kekuatan tulang, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan massa otot, menurunkan resiko kanker, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan kadar gula darah, mengoptimalkan fungsi otak, serta dapat membuat kulit terlihat lebih segar. Sumber pangan berikutnya dari hewan darat yaitu telur. Telur didapatkan terutama dari unggas, termasuk ayam, bebek dan itik, atau puyuh, serta unggas lainnya yaitu entok, angsa, dan kalkun. Telur menjadi makanan favorit masyarakat dunia termasuk Indonesia. Menurut BPS tahun 2021, rata-rata nilai konsumsi telur ayam ras atau kampung per kapita per bulan di Indonesia mencapai Rp15.690 atau 1,72 juta ton selama 2021, sehingga menjadikannya komoditas tertinggi keempat yang banyak dikonsumsi. Telur merupakan bahan pangan yang bergizi tinggi karena mengandung kalori, protein, lemak baik, folat, kalsium, zinc, fosfor, selenium, serta vitamin A, B5, B12, B2, D, E, K, dan vitamin B6. Dan dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yang lezat. Selanjutnya, yaitu lemak. Lemak terutama diperoleh dari hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, domba, dan babi. Dibanding bahan makanan lainnya, konsumsi lemak daging cenderung lebih rendah dengan rata-rata konsumsi lemak per kapita sehari yaitu sekitar 5,35 gram pada tahun 2019. Tidak kalah dari telur, lemak daging juga dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yang lezat dan pastinya nikmat. Perlu diketahui bahwa menurut data Organization for Economic Cooperation and Development yang dirilis pada tahun 2018, menyatakan bahwa tingkat konsumsi bahan pangan hewani di Indonesia masih rendah. Ada beberapa tantangan dan juga hambatan yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Kendala utama penyebab rendahnya tingkat konsumsi bahan pangan hewan secara umum adalah daya beli masyarakat yang rendah. Kemudian, kendala berikutnya adalah adanya pertambahan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun dan sekaligus bertambahnya kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan ketidakcukupan produksi. Ketidakcukupan produksi ini secara langsung akan berdampak pada ketersediaan bahan di pasar. Dampaknya akan berpengaruh pada pola konsumsi karena sesuai dengan hukum ekonomi, jika terjadi kelangkaan, maka harga cenderung meningkat sehingga menjadi tambahan beban bagi masyarakat. Secara umum, kelangkaan bahan pangan hewani, khususnya daging di Indonesia selama ini disebabkan oleh dua hal, yaitu karena faktor produksi yang lebih rendah daripada tingkat konsumsi, dan yang kedua karena adanya berbagai permasalahan, terutama dalam saluran distribusi atau tata niaga.
Kemudian dari sisi teknologi produksi daging, Indonesia juga masih dihadapkan dengan produksi ternak tanpa penggunaan teknologi yang memadai dan merata. Masalah lain adalah dari sisi kelembagaan produksi maupun distribusinya. Kelembagaan produksi selama ini kurang membuat peternak mandiri, terutama dalam hal penyediaan bibit, sarana dan prasarana, maupun input-input produksi lainnya.